Hajar Chan. Kamu hajar Chan. Tembaklah Yosua. Robohnya. Dalam persidangan, terdakwa Ferdi Sambo tetap bertahan dengan pengakuan bahwa ia tidak ikut menembak Yosua. Perintah yang ia sampaikan ke Richard Eliezer adalah hajar Chan. Namun pengakuan Sambo ini berbeda dengan keterangan yang ia sampaikan pada persidangan 7 Desember lalu. Ini bermula saat jaksa mengonfirmasi barang bukti senjata api pada Sambo. Jaksa bertanya, apakah Sambo menggunakan senjata HS untuk tembak Yosua? Jaksa juga lalu menanyakan posisi tembak Yosua ke punggung. Sambo dengan cepat menjawab nama Yosua. Yang saudara tembakkan ke HS ya. HS, yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Iya. ambil dari Nembak ke punggung Yosua. Joshua. Iya. Seingat saya itu senjata Eliezer. Eliezer. Kuasa hukum Ferdi Sambo klarifikasi pernyataan Sambo bahwa kliennya tidak pernah menembak Yosua. Hal ini konsisten dengan BAP. Kemarin juga ini konsisten dengan BAP beliau bahwa Pak Ferdi Sambo sekali lagi tidak pernah menembak korban Joshua, ya, tidak pernah menembak korban Joshua. Yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo adalah menggunakan senjata Joshua untuk menembak ding-ding pada saat kejadian perkara itu. Mendengar semua kesaksian Sambo itu, terdakwa Eliezer membantahnya. Eliezer mengatakan banyak kesaksian Sambo yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Bahwa tidak benarnya itu karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dalam persidangan, Sambo juga mengakui hasil tes poligraf yang menyebut dirinya tidak jujur. Tentu, semua kesaksian ini akan menjadi penilaian majelis hakim apakah kesaksian meyakinkan dan sesuai dengan fakta serta bukti yang ada. Tim Liputan, Kompas TV. Menguji konsistensi kesaksian dari Ferdi Sambo di persidangan, saudara, lantas seperti apa nantinya hakim akan menilai keterangan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo. Kita bahas bersama dengan pengacara keluarga Yosua Huta Barat, yaitu ada Bang Martin Simanjuntak dan juga mantan Hakim MA, Prof. Gayus Lumbun yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. dan juga Bang Martin. Salam sehat. Selamat malam, Mas Gayus. Saya ke Prof. Gayus dulu. Prof, Anda juga melihat bahwa keterangan, kesaksian dari Ferdi Sambo ini tidak konsisten. Ya, ini hal yang sering terjadi. Bagaimanapun terdakwa ingin menyelamatkan diri. Tapi secara normatif diatur di pasal 163 KUHP. Di pasal ini memang disinggung mengenai perbedaan keterangan seringkali terjadi dan diminta ketua majelis mengingatkan, kemudian mencatat itu di buku persidangan. Itu yang saya temukan. Artinya apa? Ya tentu berbeda ini bisa terjadi. Tapi kalau perbedaan ini memang sebuah pengakuan, tentunya ya ini tinggi sekali nilainya karena di 184 KUHP ayat 1 itu jelas keterangan saksi, terdakwa dan ahli itu merupakan bagian dari pedoman untuk hakim, petunjuk sebagai untuk hakim untuk menentukan keyakinannya. Berarti nanti kesaksian ataupun keterangan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ini tentu akan digali lagi oleh hakim dalam persidangan selanjutnya ya, Prof ya? Ya, bahkan ditambah dengan ahli di situ untuk hakim lebih mempunyai keyakinan. Jadi ahli ini akan menilai keterangan-keterangan tentu pada bidangnya. Ini sangat diperlukan sosok ahli ini untuk penentu karena ahli tidak punya kepentingan, tidak punya keberpihakan. Bang Martin, Anda juga melihat hal yang sama? Ferdi Sambo tidak konsisten dalam menyampaikan kesaksian ataupun keterangannya? Jelas tidak konsisten. Ferdi Sambo itu diadu sama dirinya sendiri aja kalah kok. Gimana mau diadu sama saksi yang lain? Hasil tes poligraf ya, lie detector itu kan
mesinnya mesin buatan Jerman kalau nggak salah ya, atau Amerika, akurasinya 96% atau 94%. Ya, berarti kans untuk meleset itu sedikit. Kemarin yang lucu ada terdakwa, ya, namanya si Kuat, dia mengatakan ketika hasil poligraf ataupun lie detectornya salah, katanya yang benar adalah dirinya karena dia manusia. Robot itu salah dia. Justru robot itulah yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Makanya ketika hasil lie detector Sambo salah, hasil lie detector Putri Chandrawati salah, makanya tidak ada motif di surat dakwaan mengenai kekerasan seksual. Hasil lie detector Kuat salah, itu karena memang saintifik. Jadi mesin itu dalam satu dan lain hal, ya, kalau memang khusus untuk keahlian, yang mesin itu lebih hebat dari manusia. Tapi yang membedakan antara mesin ataupun ilmiah ini dengan manusia, mereka tidak memiliki reasoning, ataupun mereka tidak punya nalar dalam hal skup yang luas. Jadi kalau hanya dihadapkan dengan satu keyakinan untuk menentukan satu hal, mesin itu lebih jago daripada manusia. Oleh karena itu, ya, keterangan Richard Eliezer yang mengatakan Verdi Sambo menembak, ataupun Verdi Sambo merencanakan di Duren 3, di Jalan Saguling, itu tinggal dicocokkan dengan alat bukti lain. Ya, alat bukti apa? Salah satunya tadi lie detector. Okay. Lalu apalagi? Hasil uji balistik, hasil forensik, ya. Terus keterangan saksi-saksi yang lain yang mengatakan di mana posisi terakhir Verdi Sambo, di mana posisi terakhirnya Richard Eliezer, di mana posisi terakhirnya korban. Udah, nanti bisa ditarik kesimpulan itu, walaupun tidak ada penegasan terhadap siapa penembaknya selain Eliezer. Oke, kalau Prof. Gayus sendiri melihat nantinya, kalau kita lihat kan sampai saat ini Eliezer masih dengan keterangannya, Verdi Sambo juga kekeh dalam tanda kutip dengan keterangannya. Nantinya akan seperti apa? Hakim akan melakukan ataupun menggali keterangan. Meskipun kalau kita lihat nih Prof, dalam keterangan ataupun dalam persidangan, hakim mengeluarkan diksi-diksi seperti seolah tidak yakin, tidak percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Ya, itu saya sebut sebagai logika hakim. Logika hakim ya. Itu terdiri dari logika, kemudian adanya ahli, lalu hakim punya keyakinan. Tapi kalau menyinggung sedikit mengenai alat kebohongan, lie detector itu memang itu berlaku di pengadilan, tetapi banyak pengalaman yang harus sertai dengan ahli di alat itu, ahli di persoalan itu. Artinya alat itu tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah, tetapi dia harus disampaikan oleh ahli tentang hal itu, menyampaikan, sehingga itu merupakan salah satu alat bukti. Jadi alat ditambah dengan keterangan ahli yang bersesuaian dengan alat itu, penggunaan alat itu. Menarik nih Prof, karena nanti yang akan menguatkan hakim adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli, termasuk ahli yang bisa menjelaskan terkait dengan alat poligraf tersebut. Nanti dalam persidangan ada dua keterangan yang berbeda, Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo. Ahli mana saja yang nantinya akan dihadirkan sehingga akhirnya bisa membuat ataupun meyakinkan hakim terkait sebuah keputusan? Ya, saya memikirkan ahli yang mengenal mesin senjata, itu pertama. Kemudian tadi betul disebut oleh Bang Martin bahwa tentunya nanti ahli-ahli di bidang forensik ya tentu akan bisa membaca itu lubang yang keluar, lubang yang masuk. Kemudian ahli tentang balistik bisa menentukan peluru kaliber berapa yang digunakan dan selalu dipegang oleh siapa, itu nanti akan terungkap di sana. Dan hakim menjadi yakin atas pengakuan saksi, terdakwa dan ahli. Ini petunjuk bagi hakim. Nah, kira-kira seperti itu. Meskipun nanti pasti akan ini pandangan awam saja nih Prof, mohon diluruskan. Kalau seandainya uji balistik hanya melihat bahwa jumlah pelurunya sekian begitu, yang bersarang di tubuh Yosua sekian gitu. Apakah dengan hal seperti itu sudah bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa ada orang lain selain Richard Eliezer, yaitu Verdi Sambo yang ikut menembak? Kalau yang menyampaikan seorang ahli, seorang yang objektif dan netral, tentu hakim akan lebih percaya kepada ahli. Tadi saya katakan, lie detector mengatakan itu bohong. Kemudian ahli di bidang itu akan menggambarkan akurasi tadi disebutkan berapa persen, nah itu merupakan satu bagian. Kemudian kondisi dan sebagainya itu menjadi pegangan ahli untuk menentukan memang sesuai dengan bunyi lie detector dia sudah berbohong. Itu keluar dari ahli, keluar dari keterangan ahli.
Oke, Bang Martin, dengan apa yang menjadi tidak konsisten dalam yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dalam persidangan ini, Anda makin yakin bahwa nanti keputusan hakim pasal pembunuhan berencana ini semakin kuat gitu dijatuhkan kepada Ferdi Sambo? Saya yakin, karena saya yakin makanya ketua penasihat hukumnya kan sekarang sudah tidak percaya lagi katanya. Sudah hopeless, katanya percuma di sidang ya. Katanya udah diputus aja. Ini menurut saya contoh yang buruk ya buat sebagai advokat. Kenapa saya bilang contoh yang buruk? Advokat itu nggak boleh terkesan sudah hopeless seperti itu. Mau bagaimanapun dia harus membela kliennya sampai dengan permasalahan ini selesai. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa percuma, ya menurut saya itu justru mencederai profesi yang terhormat. Ya, kita semua pasti pernah dalam posisi seperti ini. Ya, saya meminta rekan-rekan yang membela Pak Ferdi Sambo ya cobalah mengetahui kenapa kok publik dan hakim itu ya sifatnya dalam hal ini melihat ke arah yang benar gitu ya. Justru bukan mereka seperti terkesan kehilangan harapan. Oleh karena itu saya optimis ya 340 kan terbukti ya, kita lihat saja nanti. Kami yakin justru saya lihat mungkin nanti mereka akan mengganti strateginya itu pada saat tingkat banding ataupun kasasi. Strateginya seperti apa? Menurut Anda? Karena gini loh ya, perlu diketahui publik nih. Banding dan kasasi itu sidang tertutup ya. Kecuali dikatakan lain, maka bisalah nanti diperiksa saksi-saksi baru ataupun saksi-saksi yang di awal itu diperiksanya tidak detail ya. Itu dalam tanda petik kalau dibutuhkan, tapi kalau tidak normalnya itu tertutup, Mas. Ya. Kalau kita korelasikan dengan kejadian-kejadian sebelum ini, ya, di mana beberapa hakim agung itu menjadi tersangka, ya, nah inilah hal-hal seperti ini yang harus wajib diwaspadai. Tapi saya yakin ya, Ferdi Sambo dan siapa namanya PC ini kan didampingi oleh advokat yang katanya anti korupsi. Saya yakin pasti mereka mengedepankan cara-cara yang putih lah, bukan yang hitam. Baik, ini harapan kita semua ya, mengedepankan cara-cara yang putih. Terakhir saya ke Prof. Gayus. Prof, ini kan berkutat pada ikut menembak atau tidak Ferdi Sambo. Ada dua keterangan yang berbeda. Apakah ini cukup mempengaruhi dakwaan pembunuhan berencana? Bagi saya cukup mempengaruhi. Karena kalau yang bersangkutan tidak menembak langsung, beban perbuatan itu cenderung kepada yang melakukan. Artinya eksekutornya siapa. Tetapi kalau dan kematian di tangan siapa. Tetapi kalau terdakwa utama ini memang mengaku menembak, ya tentu itu bagiannya akan menjadi bagian yang secara bersama-sama tadi ya. Tapi kalau masing-masing yang satu menembak, satu tidak menembak, ya tentu hakim akan berpikir yang lebih luas lagi ya. Tetapi kalaupun menembak terakhir atau setelah 4 tembakan atau 3 tembakan itu kan bisa jadi bukan menembak orang, itu sudah menembak jenazah ya. Nah ini juga ukuran-ukuran, apa yang ditembak itu jenazah, apa yang ditembak orang hidup menjadi mati. Ini kan persoalan kematian. Secara berencana itu hakim harus teliti ini nasib orang. Apakah dia patut dihukum maksimal mati, apakah dia tidak. Nah ini harus hati-hati dalam masalah ini. Jadi kembali kalau ini dapat diputuskan tidak menembak, tentu berbeda dengan kalau ikut menembak. Ini cukup sangat berpengaruh sehingga kalau kita lihat ini juga bisa jadi salah satu upaya dari pengacara terdakwa Ferdi Sambo ya untuk terus mencari celah begitu untuk meringankan dakwaan dari pembunuhan berencana ini. Kita nantikan nanti seperti apa jalannya persidangan lanjutan dari pembunuhan berencana ini. Terima kasih pengacara keluarga Yosua Bang Martin Simanjuntak yang telah bergabung, dan juga ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung yang juga telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Prof. Terima kasih Bang. Terima kasih sama-sama Mas.